Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian di Combo TV dalam acara Combo Talk Canda Tanya, bercanda sambil bertanya. Kali ini kita sudah bersama seseorang yang pastinya sudah gak asing lagi di Ciamis khususnya. Beliau ini adalah seorang vokalis. Terus MC juga, jangan kasih suara dulu. Langsung aja lah kita sambut ya. Pak Jo langsung aja lah. Boleh kalau misal mau perkenalin diri lagi boleh. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang ya, betul. Buat yang nonton Combo TV. Benar ya, Combo TV ya? Betul, Combo TV. Oke, saya perkenalkan saya Azao Kensei. Mungkin yang suka banget sama musik kalau di Ciamis. Pasti tahu. Nonton begitu iya. Lamun itu apal berarti kurang gaul gitu ya. Karena nonton band juga. Nonton band. Apa kabar Pak Jo? Alhamdulillah, baik ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol aja sih sebenarnya, santai aja ya. Santai we boleh. Apa kabar lah Aina? Alhamdulillah sehat segalanya, sehat. Insyaallah. Terus masih sekarang kegiatan sibuk apa nih? Kegiatan masih sibuk kerja di kantor ya? Di kantornya orang lain gitu. Iya betul. Udah sorangan mah teu kudu gawe. Berarti bosnya. Bener. Tapi kalau nyanyi masih? Nyanyi alhamdulillah masih, cuman yang dekat-dekat aja. Maksudnya yang dekat gimana tuh? Kan dulu mah masih bisa kemana, keluar kota. Oh iya. Sekarang mah paling yang dekat-dekat aja. Karena pandemi bagi-bagi waktu bener. Sama keluarga. Bener. Berarti kalau nyanyi paling weekend berarti gitu ya? Iya. Kalau lagi libur kantor, capek tuh sih ngebagi waktu antara maksudnya ngeband nyanyi gitu sama kerja. Kalau dibilang capek, pasti ya. Bener. Raga mah pasti capek kan, cuman kalau di musik karena saya gedenya di musik gitu jadi iya, bener, enjoy bener. aja. Oh iya sih bener ya. Karena beda kalau emang sesuatu yang kita jalani pakai hati emang beda ya. Eta pisan. Capek ada, cuman nyebatin orang kayak puas tetepnya gitu ya. Ikhlas menjalani nama gitu. Tapi mudah-mudahan lancar terus segalana. Amin. Sehat-sehat yang penting yang pasti itu sehat sekeluarga. Amin. Ngomongin tadi kan udah dibilang juga bahwa musik masih berjalan dan kerja juga jalan. Kensei kemana sekarang? Apa kabar? Kalau Kensei sebetulnya masih sering nongkrong gitu ya. Karena terakhir manggung tuh kapan ya? 2 tahun belakangan lah. 2 tahun belakangan? 2 tahun belakangan. Sebelum pandemi berartinya? Pas pandemi malah kalau pas pandemi? Ya setahunan lah. Poho orang yang acara di TIC itu. Oh iya. Habis benar. Ramadan. Udah pandemi itu udah pandemi. Ya udah pandemi. Malah itu terakhir main. Itu kalau nggak salah udah pertengahan lah. Maksudnya pandemi pun udah rada longgarnya. Iya. Gue sentuh lockdown. Soalnya yang nonton juga udah mulai banyak waktu itu. Ya betul. Jadi protokol, cuman tetap masih pakai protokol. Terakhir berarti eta manggung teh. Terakhir manggung sama Kensei itu. Sisanya ya kadang ngejam-ngejam sama Ria. Iya benar. Sama si Cita juga. Gitu. Benar. Personil yang lain pada sibuk apa berarti? Yang lain kebetulan sibuk kerja. Basis dia juga sama di kantoran sibuk. Kalau drummer dia lagi sedang merintis usahanya. Gitaris mah ada sibuk garawe. Punya usaha masing-masing sih, jadi benar. Ngebagi waktunya yang susah ya. Iya betul sih. Emang makin kesini pasti banyak istilahnya perbedaan di waktu ya. Susah udah sulit mengatur waktu gitu. Tapi yang penting semuanya lancar itu aja dulu. Karena kalau nongkrong udah ya masih circle gitu ya. Jadi kadang Sabtu Minggu kemana nongkrong ngopi di mana, di rumah siapa bawa keluarga. Tapi grup WhatsApp masih ada kan? Iya. Entah ditinggalkan sorangan. Power. Soalnya aya babaturan kita ya. Babaturan kene. Ai ujian grup WhatsApp tapi masih tinggal sorangan. Sorangan nongkrong. Kumaha ieu? Gitu. Tapi ngomongin tadi masih Kensei pernah bongkar pasang personil gitu? Pasti ya. Kensei teh berdiri, gue masih ingat tanggalnya 23 Agustus 2007. 2007? Anjir. Bikin si Kensei teh. Tadinya awalnya si Kensei itu band sekolah. Karena ikutan festival-festival menang, jadi udah lanjut aja gitu. Pertama personilnya berlima.
Terus yang satu gitarisnya keluar, bertahan tuh berempat sampai 2011. Boleh diperdalam gak keluar karena apa gitaris? Karena beda aliran. Oh, udah gak sepaham? Udah nggak. Dia kan rock jegang bisa. Oh, oke. Beda genre ya. Iya. Itu mirip-miripnya gitaris Master Plan hiji deui. Iya, Kebukina Pantera. Ya, orang ge sarua sebenarnya mah, tapi lain Pantera. Leuwih ka Pantura mun urang mah. Warudo yong atuh. Nah, eta Asrolani nu karar itu. Apa tuh? Maning-maning mabok. Jadi dituluykeun yo. Aduh. Rajin Sirian. Personil berapa orang sih berarti? 5 dulu? 5 awal-awal terus keluar 1 bertahan berempat tuh sampai 2011. Tapi orang dulu teh pernah nonton kan saya. Wah, Ira. Serius, orang mah sering nonton. Asli, lain pada harupan asli orang mah. Da orang mah kan musik masih baru-baru lah. Iya. Nah, pada saat itu teh saya lihat sempat pakai keyboard. Itu edisional kah apa sempat jadi personil juga? Itu bisa dibilang karena Kensei mah nggak dulu nggak mikir sih player tetap gitu sih ini session player enggak. Yang penting selama dia mau jalan sama Kensei udah we. Berarti cuma kebutuhan musik oke berartinya. Saat itu dulu tuh Tokrat lainnya bukan tapi bukan orang Kawali ya. Kalau nggak salah orang mah inget pisan pokoknya di alun-alun di panggung nanti nu di apa jalur upoe. Panggungnya malah ka dieu di pos polisi panggung gede. Oh iya. Tak eta make keyboard mau kena hayalan tingkat tinggi inget orang. Oh iya itu orang Kawali. Terus orang nonton teh nu di ditu di Lokasana. Loba lah kan saya mah orang. Wah, Rian. Berarti tapi dulu umur berapa tahun pas nonton? Orang kela. Berarti awal-awal orang asup SMP jeung SMA orang. Wah. Berarti kebayang. Dan 2007 teh orang kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP orang kelas 3 SMA. Kacirinya atunya kaciri. Tapi teh kaciri kolot Pak Jo. Karena ngeband. Ayeuna berarti umur seberapa? Kalau umur mah berarti mau 32 nya jika 34 dah. Berarti lu kolot ya. Enggak serius emang enggak maksudnya enggak nyangka juga nya maksudnya urang mah asa umuran we gitu dari musik mah kitunya. Kalau di musik enggak ada senior enggak ada junior sebetulnya. Gitu jadi silaturahmi lebih erat gitu itu. Makanya kalau pengen awet muda ngeband. Itu insyaallah nya. Insyaallah. Terus berarti si Kensei sampai sekarang masih ada nih. Ada. Tapi manggung setahun terakhir paling di situ ya yang di TC itu. Yang kemarin acara habis Ramadan itu. Benar. Dari 2007 sampai sekarang 2021 udah mau 2022. Udah berapa single tuh si Kensei ngeluarin? Nah, baik curhat kayaknya ya emangnya. Tenan naon, tak eta buku hayang reda. Karena ngeband tuh susah ya istilahnya nyatuin beberapa kepala. Iya betul. Jadi satu ide tuh susah. Bener, yang pertama di band tuh harus ada motor. Ya, jadi bukan maksud dia segalanya gimana dia, tapi kita mau jalan bareng-bareng nggak? Kalau mau jalan bareng-bareng, wayahna harus nahan ego. Nah itu betul. Ya. Betul. Kenapa itu ada fungsinya manajer? Di situ sakral tuh. Ada fungsinya road manager buat ngurusin kalau kita off air. Kalau di Kensei itu yang paling sulit, nggak tahu sih kalau anak-anak yang lainnya ngerasa saya merenya, ya cek saya mah penentu keputusan teh nya di abi gitu, di urang jadi udah sok konsepnya kayak maranana jalan, nah yang nyimbangin itu yang susah ya. Itu sih benar sih. Ngeband teh gitunya, single kita udah bikin 3 sebenarnya mah, dulu dibantu produksinya juga sama teman-teman di sini juga. Cuman godaan terberat itu ketika kita off airnya banyak. Nah kita berarti ada di zona nyaman ya. Karena off airnya sering. Terus mungkin geus puguhnya, geus bayaranna, geus puguh gitu. Bener. Jadi ya nyanyiin lagu kayak nyake. Itu sampai kita bikin deadline teh 2 tahun can beres-beresnya lagu hiji gitu. Bener serius. Gogodana eta. Arurang teh aya dina Euphoria manggung we. Nah, itu. Mungkin bisa dibilang ya kasarnya orang poho karena karya sorangan. Nah, itu. Bener. Tapi bersarua ceritana, tapi kela itu. Ya. Gitu ya, berarti pada saat itu emang Kensei manggung padat banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi rame-ramenya lah waktu itu mah.
Nah, selain itu berarti kan tadi udah juga maksudnya artinya berarti Pak Jau yang di-leaderkan di Kensei tersebut dalam hal konsep musik dan lain-lain berarti. Kendala yang paling sulit dalam hal menyatukan maksudnya konsep dan lain-lain apa tuh? Pernah pasea tuh lah gitulah. Pasti. Pasea nu paling berat nu mana tah? Iraha jeung saha? Kalau berat, kalau di Kensei gitu nya. Karena saya juga pernah bantuin band-band yang lain ya. Si situasi di Kensei teh karena tadinya teman kita main tapi ka istilah nama ngulik bebarengan ngendong di rumah saha gitu nya. Geus sagulung sagalang ya. Jadi si chemistry-nya teh mungkin udah kebangun, dia ngerti satu sama lain. Ya, benar. Dan gunanya si manajernya si Agus Dukun. Dia yang paling benar-benar mengontrol si Kensei. Jadi ketika orang teh paham ya si Ajau misalkan si gitaris lah entah si drummer. Nah kelihatan kan itu kalau di panggung ya, kita main teh chemistry-nya. Nah sih juga session player gitu ya. Karena teh deket. Tiap beres manggung tuh pasti kita evaluasian. Pokoknya misalkan saya seband nih sama Rian. Terus tapi di panggung ente konektivitasnya jelek lah. Nah si gunanya si manajer itu diriungkeun sebelum kita pulang ke rumah masing-masing gitu. Jadi sejauh ini mah nggak ada yang parah ya maksudnya. Paling parebut awewe gitu. Tapi lain urang. Personil. Itu nepi ka manggung seberat titik gitu. Kalau patahnya nu parebut awewe lain Pak Jau lain. Lain. Cek orang mah si personil 2 eta marebutkeun hiji awewe eta. Si awewe nah yangan ke Pak Jau. Power satu jadi cinta segi opat. Ya kayak gitulah itu mah. Iya benar. Aya waenya masalah gitu mah ada bumbu-bumbuna memang tidinya. Iya. Artinya kayak rumah tangga lah ngeband. Nah eta bener. Lamun cek bahasa kolot mah sugan arapal ya nya. Orang pernah ngadanguna kieu piring mah moal paketrekna moal jeung nu jauh gitu. Jadi paketreknya pasti jeung bener deket deh mau pirang piring gitu. Eta pisan. Ya, tapi justru eta nu matak jadi orang yang bikin kita jadi semakin tahu satu sama lain. Nah, gitu. Dia lagi tinggi kita berarti harus gimana gitu. Mungkin tapi memang prosesnya perlu proses yang panjang. Iya. Begitu. Lumayan nanti seberapa tahun gitu. Yin Kensei itu. Berarti balik lagi single. Udah 3 single tuh. Yang pertama lagu apa tuh judulnya? Yang pertama tuh lagunya Pergi Cantik. Yang nulis saya. Dulu ke zaman boleh disebut tuh studio nak? Bebas ya. Zaman di Kames kan waktu itu. 2 single tuh dibikin di Kames, yang 1 single lagi di Combo Studio. Oh? Iya. Oh, seperti emang ini udah produser handal dari dulu. Produser handal. Makanya dulu buat Combo TV. Ini yang punya TV-nya nih, keren. Benar. 3 single dari Kensei. Yang pertama tuh Pergi Cantik. Zaman SMA ya. Bentar, Pergi Cantik secara judul unik oke. Maksudnya gimana tuh? Jadi si awewe teh gelis. Ya intinya ceweknya cantik. Terus udah jadian nih ceritanya. Wah, zaman dulu banget. Jadian, tapi si eta teh masih kena ngelayanan batur. Kalau di lagunya Master Plan mah palsu. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Tapi judulnya Pergi Cantik geuning. Sugan teh nyanyi kieu, Pergi Cantik, cantik sugan teh nyanyi kieu. Eta mah Saroni itu. Sarene atuh Saroni kok. Ya kayak gitulah, zaman-zaman belajar nulis lirik gitu. Judulnya bikin penasaran mun orang ada judulnya penasaran oke ceritanya seperti apa gitu. Ya, menarik sih. Pergi Cantik teh ya geus we gitu. Mana teh gelis tapi yang geus lah Pergi Cantik. Oh, begitu. Kalau si Mimpi berarti single keberapa? Ketiga. Kalau yang kedua Kenanglah Aku. Galau pasti. Galau itu ceritanya personil, bukan saya ya. Dia cerita ditinggal lagi sayang-sayangnya kan kumaha gitu. Asik. Tapi itu bisa poho jadi Kenanglah Aku. Jadi yang itu. Benar. Cukup dramatis berarti lagunya. Dramatis itu. Berarti udah 3 single. Ada rencana bikin project apa lagi mungkin kan saya ke depannya? Kalau
Sebetulnya mah hasrat mah ya. Jadi saya tuh masih di level bermusiknya tuh masih tetap gitu ya. Cuman hasrat bermusiknya masih tinggi berartinya. Level musik dari dulu tetap bisa seimbang gitu maksudnya. Oke. Masih kena berhasrat nulis lagu masih. Cuman yang ngebagi waktu sama teman-teman yang susah itu. Iya bener ya seperti tadi dibilang. Ya kemarin awalnya kan sempat ngobrol sama si personil yang masih aktif kan si drummer ya. Si Gilang. Bol, orang boga materi nih, gini. Halus ya. Tapi pada akhirnya udah apa ya? Gitu. Sibuk semua sibuk semua ya, jadi bener. susah. Akhirnya saya minta izin ke teman-teman buat bikin single sendiri gitu. Nah nyambung nih. Berarti kan kan saya mungkin Tebubar ya. Berarti bahasanya apa tuh? Vakum apa gimana? Istilahnya ya bisa dibilang break kalau nggak ada yang nawarin. Kalau ada nawarin ya main. Iya benar-benar. Berarti kalau misalkan ada tawaran manggung mah digas. Iya, karena di grup masih aman. Grup WA masih ada. Semuanya personil ada di situ. Tapi mungkin untuk project single atau apa istilahnya karya belum mungkin ya, belum ketemu waktunya ya. Belum ada titik temu lah sama teman-teman. Mudah-mudahan secepatnya lah. Kami tunggu. Amin. Nah nyambung ke situ tadi udah dipresentasi juga bahwa sekarang baru rilis project solo nih. Bener gak ya? Bener ya? Alhamdulillah iya kemarin. Nah judulnya apa tuh lagunya? Judulnya Kuatkan Aku dan Hatiku. Kuatkan Aku dan Hatiku. Ini single pertama solo berarti? Solo. Yang nulis lirik siapa tuh? Saya sendiri. Ceritanya teh mungkin dulu ada istilahnya apa ya? Guru mentor saya lah. Mentor saya yang di salah satu produk itu ya. Pokoknya sponsorship kalau event-event. Tapi udah deket banget, udah kayak kakak sendiri. Terus dia curhat permasalahan rumah tangganya. Oke. Sampai nggak bisa berjalan gitu. Emang sedih pisan gitu. Saya aja sampai terhanyut. Itu bikin lirik cuma 5 menit ya. Waduh. 5 menit lah. Berarti berdasarkan cerita dari berdasarkan baru ngedongeng ya. Dulu kan nginep di rumahnya di Bandung. Terus ngedongeng orang dia lagi asik main handphone. Orang ujug-ujug nulis ya. Bang orang izin ya nyanyi lagu iya gitu. Anjing gitu. Iya edan kia nyarita. Itu BW ka inspiration. Bae mau diizinan teken gitu. Dari cerita tersebut dijadikan sebuah lagu berartinya. Iya. Dengan waktu yang sesingkat itu pula berarti. Iya. Kalau lirik apa ya? Karena mungkin semua orang juga ngalamin kalau hal kayak gitu ya kan. Jadi kita tuh udah benar-benar berjuang buat pasangan. Iya betul. Tapi satu dan lain hal kita nggak bisa bareng-bareng kan. Entah restu, entah mungkin waktu atau perasaan ya beda lagi. Betul. Semuanya pasti ngalamin hal yang kayak gitu. Jadi kayaknya relate sama setiap orang. Mungkin ada yang belum pernah mengalami, tapi ulahnya. Jangan sampai. Sakitnya. Sakit. Sesakit apa? Coba mungkin ini udah liris kan? Udah. Boleh mungkin sedikit dinyanyiin deh refnya gitu boleh. Orang gak hafal dah. Nanya tuh udah mastering sih. Jadi bahas per lirik aja ya. Per bait. Bila harus pergi, pasti tak kembali. Ku berharap selalu bahagialah dirimu. Anjir. Jika benar terjadi satu pintaku padamu, temui aku, kuatkan aku dan hatiku. Jika benar terjadi satu pintaku padamu, temui aku, kuatkan aku dan hatiku. Oke, luar biasa. Kuatkan aku dan hatiku. Mudah-mudahan single meledak. Amin. Amin. Jadi intinya gitu aja ya. Jadi bila harus pergi, si Eta teh geus pugunya, geus mau bisa bareng-bareng. Udah nggak bisa dipertahanin lagi. Misalkan kisahnya teh bila harus pergi, udah
mau pasti mau balik deui gitu. Edit banyak geus we edit gitu. Gitu. Urang mah teu nanaon gitu nya. Tapi orang minta terakhir sebelum dia pergi benar-benar pergi teh sok panggihan lah orang temui dulu aku gitu. Orang minta dikuatkan lah Ten. Sampai terakhir dia senyum, kita senyum gitu aja. Artinya mungkin mengharap perpisahan dengan baik-baik indah. saja. Karena kita kan pasti ketemu sama setiap orang juga. Awalnya indah pasti ulah sampai akhirnya jadi goreng. Ya. Kasar gitu. Bener-bener banget sih. Gitu. Jangan sampai kita kalau misalkan punya hubungan terus akhirnya harus pisah. Entah itu terpaksa ataupun gimana lah ceritanya. Kita pun harus mengakhiri dengan baik-baik saja. Iya, harus intinya begitu. gitu. Sesakit apapun ya, jelema mah kudu gitu. Iya. Betul. Mudah-mudahan sukses terus. Dan singlenya mudah-mudahan amin. Pasti akan ada single-single berikutnya kan? Insya Allah. Kudulah. Kalau nulis mah materi mah banyak. Tak eta tuh pan geus diberek kan. Pan geus loba lagu teh kudu lah nya maksudnya nyaal hayu urang mah support asli Pak Jo. Siap. Lah resep gitunya musisi-musisi Ciamis ngaluarkeun karya. Apalagi sekarang kan zaman digital sekarang udah gampang recording udah maksudnya udah banyak lah udah gampang. Kayak ngomongin gini kan si single ya. Kenapa gue project solo awalnya mah kan cuman hasrat doang ya. Orang seberapa tahun ngeband tapi teboga karya yang urang puas gitu kan. Awalnya nge-track, sampling dikasih ke teman-teman dulu, ke teman-teman yang dekat. Akhirnya, wih materinya oke nih, ngejual nih, komersil. Udah naikin, makanya ditambah ya kayak Rian dan teman-teman combo yang lain juga sama Paselo juga. Guys, garap. Iya betul. Jadi itu yang bikin semangat lagi teh. Karena saya yakinnya apa yang kita tulis sekarang tuh gak mesti bermanfaat sekarang nih ya. Tapi suatu saat pasti berguna. Iya pasti insya Allah. Itu percaya. Baik itu kita udah ngobrol seputar musik. Nah sekarang orang pengen membahas sedikit mungkin tentang bukan masalah pribadi. Tentang pengen lebih mengenal secara pribadi boleh. gitunya. Boleh. Udah berkeluarga sekarang? Alhamdulillah udah menikah 2017. Oh 2017. Dikaruniai anak 1. Sekarang udah anak 1. Umur berapa sekarang anak? 3 tahun setengah lebih lah. Keren resep nanya. Lagi belajar. Karena ibunya penyanyi, bapaknya penyanyi, anaknya nyanyi wae. Ceweknya? Cewek. Mudah-mudahan. Si tukang baceo tahu kok istri saya. Tahu ceritanya dia. Oh gitu. Apa? Oh iya. Sehat ya, keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hobi-hobi nih, ngomongin hobi. Selain main musik dan saya tahu juga sering main futsalnya. Iya, main bola. Terus apa lagi hobi selain itu? Hobi musik belut kah ente gitu? Enggak. Main PS. Iya main PS dari dulu. Jago tuh. Kalau dibilang jago mah relatif. Cuman gimana? Kumaha lawan berarti. Kumaha lawan. Melawan lebih jago berarti orang tuh jago gitu. Main bola berarti PS. Main bola. Sedikit flashback kayaknya. Ngomongin soal PS game gitunya. Zaman dulu nih. Pertama kali main PS inget gak? Kelas berapa tuh? Kelas 4 SD. Kelas 3 SD. PS berapa tuh? Zaman PS1. Apakah sempat orang tak apa Nintendo karena itu. Oh Nintendo. Sega punya. Boga berarti nyata nyewa. Pas kelas 3 teh udah mulai zamannya PS. PS-nya PSG-nya. Kegandrungan main PS. Main FIFA, winning kan udah winning 11. Winning bener. Nyampe sekarang masih tetap main PS. Masih karena apa ya? Daripada kita yang aneh-aneh gitu ya sih bener. Udah main PS lah. Refreshingnya gitu. Itu bener. Biasanya main PS di mana? Di Okas. Di Okas Game. Okas Game Ciamis itu. Emang Okas keren Game. Bisa. PS5 udah sedia. Udah ready lah. Tempat nyaman juga. FIFA 2022-nya udah update terus. Asik. Kayak iklan ayah. Iklan ayah. Main PS paling kan sama kebetulan
Ayo penonton salto. Oh iya penonton. Bayaran mahal tuh kieu mah. Iya mah penontonnya ge mahal. Bener ya. Bisa menang silver button. Sama ini kan kebetulan di dekat rumah teh ada ini ya, ada lahan gitu. Nanamin duren. Oh, nanam duren. Nah, lagi jadi nyoba usaha-usaha gitulah. Nah, Durennya ada duren Musangking, Bawor, Oce, Mas Muar, Malaysia series. durennya apa? Namanya Baika Farm. Baika Farm. Baika Farm. Jenis-jenis yang tadi disebutin itu ditanam di situ apa? Ditanam. KB itu? Ada total kalau sekarang tuh udah ada 46 pohon lah yang udah dengan berbeda-beda jenisnya berarti. Orang mah tuh bisa ngabedakeun duren yang satu dengan lain, bedanya apa sih? Bedanya apa ya? Dari warna, tekstur biasanya. Warna mah apa? Terus kalau yang paham pasti dari bentuk pohon juga, karakter pohon ya udah kelihatan. Oh iya jenis Bawor, iya jenis Musangking. Berarti pertama nanam tuh kapan? Mulai kapan? 2016. Oh, jadi 3 tahun setengah 4 tahun teh udah bisa panen. Oh udah, panen perdana. Itulah Roja, passive income. Ya iyalah, bener. Iya mah, resep serius eta bener. Iya. Berarti udah 3,5 tahunan ya. Udah pernah panen berapa kali tuh? Kalau panen tuh berarti ada beberapa pohon sih, nggak semuanya. Karena tiap karakter tanah juga iklim kan mempengaruhi ya. Nah di daerah tersebut, di daerah Pajaunya tak ngadukung tuh sih tanahnya? Ngadukung. Sebetulnya di mana aja juga bisa, cuman kita harus benar-benar nge-treatment si medianya dulu, tanahnya. Oh, kayak gitu. Berarti sebelum orang melaktif tanahnya dikasih kapur dolomit lah, garam kasar, terus jangan dulu pakai pupuk kandang kayak gitu. Bener. Karena belajar juga. Jadi dulu misalkan manggung ke mana atau ada acara ke Jogja apa ke Solo, cari tempat durian teh nanyain sampai sedetail itu gitu. Akhirnya diaplikasiin jadi gitu. Oh. Berarti ini apakah cuman sekedar hobi apa sekarang dijadikan usaha? Usaha juga. Usaha juga. Sekarang aja karena jual bibit juga, bantuin temen. Jadi kita disuplai sama temen yang udah gede baru dikirim ke rumah gitu. Oh, menarik sih. Maksudnya gini, anak muda gitunya, anak band tapi apa istilahnya punya hobi dan dijadikan bisnis juga di hal tersebut gitu. Iya. Rada unik sih. Awalnya mah kan cuma buat ini ya, pikirnya tuh buat konsumsi karena saya suka ya. Keluarga juga suka yang nanam durian. Buah durian, jadi kita nanam pohonnya. Ternyata pas coba iseng-iseng dijual ternyata menghasilkan nih. Karena dihitungan juga per kilo sekarang, bukan per butir. Ya. Udah lumayan lah. Menarik serius. Bisa bikin bayar buat bikin single gitu. Baru produksi single kemarin di mana? Di Papaselo ya, Studio, Papaselo Project Studios di Ciamis. Pokoknya keren pisan. Itu cuman ngegarap semalam ya, Beh? Semalam lah. Jadi udah langsung jadi. Jadi udah tahu bagian-bagian lagunya gitu. Akhirnya kalau revisi mah terus berkelanjutan. Kurang ini gitu aja. Enak lah orangnya, Papaselonya keren. Luar biasa. Pedawai diharap. Oke, betul. Ini terakhir nih. Oke. Ya pertanyaan sangat sulit. Oke. Yakin orang mah bingung ngejawabnya. Sate atau ikan bakar? Sate. Nah sate. Saya seneng sate. Oh, daripada ikan bakar? Iya. Berarti jarang ka Jorojo ya? Sering padahal. Sok ya. Tanya orang ka Jorojo kita iya. Enggak. Mana da eueuh sate di Jorojo. Orang mun ka Jorojo pasti ayam bakar tanya. Jadi Can lebih pernah ngedahar lauk. Berarti lebih pilih sate daripada bakar ikan. Ya. Oke, baik itu selerasinya. Tapi Jorojo enak pisan bakar ikan. Padahal. Baik, itu pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Pak Jawa, thank you banget. Sehat-sehat terus.
Baik, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Pak Jau. Sama-sama Rian. Jangan lupa buat teman-teman untuk selalu dukung channel ini, channel Kombo TV dengan cara share, like, komen, dan subscribe pastinya channel ini. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.